Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya dan saudara-saudari semuanya diberkati, dijaga oleh malaikat Tuhan dalam keadaan sehat. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas waktu yang indah ini. Berkatilah hamba Engkau yang akan menyampaikan firman Engkau. Kami semuanya mendengarkannya Tuhan. Engkau kuatkan Tuhan. Biarlah firman Engkau menjadi kekuatan dan hikmat di dalam kehidupan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di Amsal 2 ayat 4. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Wow. Jadi apa yang dikatakan di Alkitab ini adalah hikmat dimulai dan diakhiri oleh takut akan Tuhan. Amsal mengajar kita, ya, kalau kita mau mencari kebenaran hikmat, ya, seperti mencari perak dan mengejarkan seperti mengejarkan harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Jadi lupanya saya mikir-mikir ayat ini seru banget dan cocok sekali buat kita orang timur. Apalagi kita orang keturunan Chinese. Apa yang kita cari itu benar. Emas, perak, dan uang, dolar. Ya, Bill Gates belum cerai. Istrinya adalah janda yang salah satu terkaya di dunia. 350 triliun. Nggak tahu bagaimana cara pakainya uang sebegitu banyak. Dan kekayaan itu tidak bisa menjamin kebahagiaan Bill Gates dan istrinya Melinda. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, bahwa itulah yang paling berarti di dalam umat hidup manusia. Jadi karena itu saudara sekalian, janganlah kita lupa bahwa Tuhan Yesus sayang pada kita. Dia cinta pada kita. Dia tidak tinggalkan kita yatim piatu. Dia mau kita sadar bahwa dia bisa didapatkan oleh kita. Pernah nggak kita didengar orang banyak yang balik ke Kalimantan, ya, di Singkawang daerah sana itu menggali emas, ya, di Sentero Kalimantan, ya. Cukup banyak orang menambang emas, ya, tanpa izin, yang ada izin juga ada. Kalau Anda sempat mencari foto-fotonya di internet atau Anda akan mendapatkan pelatihan untuk mencari emas tidak sederhana. Saya pernah lihat, saya pernah ke sana. Menggali emas itu tidak sama seperti mencari cacing atau memancing ikan atau menangkap ikan lele. Di tanah-tanah yang gembul, cukup dengan bantuan sendok, Anda bisa dengan mudah menemukan cacing. Emas berada di kedalaman, bukan di kendakalan. Enggak dangkal, di tempat dangkal enggak dapat. Nah, ayat-ayat di Amsal ini yang kita baru baca tadi, menegaskan hikmat Tuhan tidaklah instan. Ia diibaratkan perak dan harta terpendam. Kalau kita mau cari uang, cari perak itu, kita semangat. Apakah kita juga semangat mencari firman Tuhan? Dengan morning sermon saja malas, dengan lagu rohani saja tidak mau. Marilah kita rubah kita punya mindset. Hikmat Tuhan dapat kita gali lewat seringnya membaca, merenungkan dan mempelajari firman Tuhan. Ada orang bilang, "Pastor, you don't understand now, I sibuk." Saya mau katakan, you sesibuk apapun, jangan kamu tinggalkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau tidak ada waktu, dengar morning sermon. Tidak ada waktu lagi, dengar lagu rohani di mobil. Emang telinganya kerja terus? Tidak kan? Kalau membaca bagian perikop ini secara keseluruhan, kita pun akan tahu bahwa hikmat Tuhan itu yang kita peroleh akan menuntun kita untuk mendapatkan kebenaran dan menolong menghadapi berbagai hal dalam kehidupan ini. Jadi jangan kiranya Pastor Amin, saya baca firman Tuhan itu emang ada keuntungan apa? Wow, keuntungannya banyak sekali, brother. Keuntungannya tidak bisa dihitung. Kita hidup pada zaman ketika berbagai seminar dan acara pengembangan diri dan kesuksesan manis di masyarakat, motivator. Sebelum COVID mah lamanya setengah mati. Tiap bulan, tiap tahun bisa ganti mobil motivator mah. Tapi ingat, motivator itu membangkitkan semangat kita. Aku gak melarangin kamu orang dengan motivator. Tapi ingat, motivator yang bisa membangkitkan jiwa dan roh kita
menjadi sukses di mata Tuhan dan di mata manusia, bukan motivator manusia, tapi motivator yang turun dari sorga, namanya Tuhan Yesus. Kesuksesan yang identik dengan pencapaian dan keberhasilan lebih dipuja-puja daripada hidup yang sesuai dengan firman Allah. Inilah zaman now, zaman sekarang ini. Karena itulah tak jarang orang rela berlaku serong ketika ingin meraih sukses. Ya, Alkitab pun dilupakan banyak orang Kristen. Kekayaan, hikmat dan pengertian yang terkandung di dalam Alkitab akan menuntun kita menjadi lebih bijaksana. Kalau kita baca firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang bijaksana untuk investasi, untuk usaha kita. Ya, sudah tiba waktunya bagi kita yang selama ini mengabaikan Alkitab untuk membukanya lagi dan menemukan hikmat yang menolong kita melakukan kehendaknya. Ketika kita ingin menemukan hikmat dan kebenaran dari firman Tuhan, kita harus meluangkan waktu agar hati kita ditelangin sabdanya. Please, saudara sekalian, saya minta tolong. Di dalam pandemi ini, kita butuh menggali firman Tuhan. Dimana kalau kita mempunyai firman Tuhan, kita kuat di dalam Dia, Yesus pasti akan menjaga kesehatan kita. Yesus pasti menyembuhkan penyakit kita. Yesus pasti akan memberkati usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Asal saja kita ini melekat bersama dengannya, menggali firman Tuhan. Ya, seperti kita mencari perak. Saya mau jujur, terakhir ini di pandemi ini, udah hampir setahun, saya lebih cari firman Tuhan supaya jemaat JSS atau saudara seiman yang sudah lama tidak datang gereja dikuatkan oleh firman Tuhan. Bukan firman saya, bukan ocehan saya, bukan. Tapi firman Tuhan yang hidup. Nah, itulah yang bisa membentuk kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Atas hari ini, Engkau mengingatkan kita. Supaya kita mencari firman Engkau. Seperti kita mencari perak dan emas. Dengan kata lain, kita mau dengan setulus hati. Jangan kita cari kekayaan saja. Jangan kita cari prestis, posisi, tapi kita juga mencari firman Engkau, menggali firman Engkau, supaya kami mempunyai hikmat yang turun dari sorga. Apapun keputusan dalam hidup kita ambil, ada Roh Kudus Tuhan Yesus ikut campur tangan dan bekerja. Terima kasih Bapak, berkatilah saudara-saudari kami yang kena COVID, sembuhkan mereka di dalam darah dan nama Engkau Tuhan Yesus. Berkatilah bangsa negara Indonesia yang kami cintai, supaya kami menang atas COVID ini. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus.